Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami berbangun yang semua yang sehat, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan dan dengarkan renungan firman-Mu, menaikkan doa syafaat, dan sebentar kami akan bekerja, berdagang, serta kami bikin selamat, pulang selamat. Lebih pada Tuhan, pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami dan lembutkan hati kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amsal pasal 29. Amsal pasal 29 ayat pertama sampai ayat 27. Amsal pasal 29 ayat pertama sampai 27. Kita akan baca sampai ayat yang ke-13. Besok 14 sampai 27. Amsal 29 ayat pertama sampai ayat 13. Siapa bertegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong dirembukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah bersukacita rakyat, tapi jika orang fasik memerintah berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya, tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Orang yang memungut banyak pajak menguntungkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Ayat 13. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang bersinar. Puji Tuhan, kita ambil satu ayat buat kita pagi ini. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya, tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Firman Allah berkata, orang yang mencintai hikmat itu berada dalam bersama-sama dengan kecerdasan. Amsal 8 ayat 12. Hikmat yang dari Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Keberhasilan seseorang karena hikmat yang dari Tuhan. Satu ketika Salomo dan 2 Tawari pasal 1 ayat 7 dan ayat selanjutnya. Satu ketika Tuhan datang dalam mimpi. Apa yang kau minta Salomo? Salomo minta hikmat. Karena dia minta hikmat, bukan saja hikmat diberikan, tetapi kekayaan juga diberikan. Dengan hikmat, maka kita butuh hikmat. Kalau kita dapat hikmat, cara hidup kita beda. Ketika kita diberkati Tuhan oleh uang, berkati Tuhan dengan uang atau finansial, uang itu tidak sembarangan. Kita tidak akan buang-buang uang itu. Kita akan kembangkan, kita gunakan dengan baik, bahkan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan,
Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayah. Jelas. Seorang ayah melihat kalau anaknya mempunyai hikmat, dia senang. Dia tidak gunakan uang itu foya-foya. Nah, tetapi firman Allah, tetapi jika orang fasik, tapi orang yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Nah, kita lihat kisah yang tidak asing lagi bagi kita dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat yang ke Lukas 15 ayat yang ke-11 dan ayat selanjutnya. Di sini kita lihat ada dua orang anak sama-sama satu bapak, tapi anak-anaknya beda. Yang satu dapat hikmat, yang satu tidak memperhatikan hikmat. Masing-masing mendapat harta. Si bungsu mendapat harta, si sulung juga mendapat harta. Tapi si sulung, dia punya hikmat, maka ayah senang. Kenapa? Dia tinggal di rumah bapaknya. Tapi si bungsu, dia tidak mendapat hikmat, dia dapat harta. Apa? Hartanya habis. Dikatakan pada Lukas pasal 15 ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tamu untuk dia. Anak yang memboroskan harta kekayaan, dia tidak punya hikmat, dihabiskan bersama dengan pelacur. Dan akhir firman Allah katakan pada ayat yang ke-13, dia mengalami kemelaratan. Ayat 14 dikatakan dia mengalami melarat. Bahkan pada ayat 16 dia makan bersama-sama dengan babi. Kenapa? Dia tidak punya hikmat. Tapi si bungsu sulung, dia punya hikmat, maka ayah senang. Tapi si bungsu, dia tidak dapat hikmat, dia dapat harta, dan uang yang habis dengan pelacur. Hari ini kita akan bekerja. Hari ini saudara bekerja, berkatnya saudara berikan, dapat dari Tuhan. Yang pertama minta hikmat. Saudara minta hikmat, berkat yang saudara berikan, Tuhan berikan, saudara tidak akan buang sia-sia. Apa gunakan buat kebutuhan keluarga, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk berfoya-foya dengan pelacur-pelacur, tapi hidup yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kita punya hikmat kehidupan saudara. Kita perhatikan anak, suami, istri, keluarga. Kita sembah-sembarangan uang itu dan gunakan semua kembali untuk hormat. Amin. Benar Bapa di surga, betapa penting kalinya hikmat. Kalau kami punya hikmat, sebagaimana si sulung, dia ada di rumah bapak, dia bersama-sama dengan bapaknya, bapaknya senang. Tapi si bungsu, dia tidak punya hikmat, hartanya habis dengan pelacur. Betapa pada pagi hari ini berikan hikmat buat mereka semua yang hadir pada pagi hari. Berikan hikmat yang dari surga, sehingga mereka bisa bekerja, mereka berdagang, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, bahkan segala kebutuhannya mereka disiapkan. Dan mereka juga harus memperhatikan hikmat yang dari Tuhan, perhatikan protokol kesehatan, dan pulang ketemu dengan keluarganya, tidak ada kluster keluarga karena memperhatikan protokol kesehatan. Besok pagi dia menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan TNI, Polri, bahkan mereka yang bekerja di depan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan. Semakin hari yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang, dan vaksinnya cepat berada di Indonesia dan bisa digunakan buat Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami mohonkan berkat. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai selamanya.
Haleluya. Amin.